Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febrianti dengan NIM 221011201609. Ingin mempresentasikan tentang karakteristik, risiko, dan regulasi perbankan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perbankan. Bank adalah sebuah lembaga yang diberikan izin oleh otoritas perbankan untuk menerima simpanan, memberikan kredit, dan menerima serta menerbitkan cek. Fungsi bank adalah untuk menerima simpanan, memberikan kredit, transaksi pembayaran. Berbeda dengan bank, perusahaan jasa keuangan merupakan lembaga yang menawarkan produk keuangan seperti mortgage, dana pensiun, asuransi, atau obligasi kepada nasabah. Manajemen risiko dalam perbankan adalah proses bank mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko terjadinya hal buruk akibat keputusan operasional dan investasinya. Hal ini khususnya penting dalam perbankan karena bank menciptakan dan mengelola dana untuk pihak lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang resiko. Resiko adalah terjadi bencana atau kerugian, peluang terjadi hasil atau outcome yang buruk. Resiko terkait dengan situasi yang hasilnya negatif dapat terjadi dan besar kecilnya dapat diperkirakan. Resiko adalah peluang terjadinya kerugian. Risk event adalah peristiwa yang menimbulkan kerugian. Risk loss adalah kerugian akibat risk event, bisa finansial atau non-finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ismail. Saya akan mempresentasikan tentang karakteristik risiko dari perbankan. Karakteristik risiko perbankan mencakup risiko kredit, pasar, operasional, reputasi, bisnis, dan strategis. Risiko-risiko ini timbul dari kegiatan internal, eksternal, dan transaksi keuangan bank, serta dapat memiliki dampak potensial bagi bank dan perekonomian. Regulasi perbankan yang ditetapkan oleh otoritas seperti OJK berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengelola dan mengendalikan risiko ini guna melindungi nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa risiko dari perbankan. Yang pertama ada risiko kredit, adalah risiko timbulnya kerugian yang terkait dengan kemungkinan bahwa counterparty akan gagal memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, ini adalah risiko di mana debitur tidak akan membayar kembali utangnya. Yang kedua ada risiko pasar, yaitu risiko kerugian dalam posisi on dan off balance sheet yang disebabkan oleh pergerakan harga pasar. Risiko pasar adalah sebutan yang diberikan kepada kelompok risiko yang timbul dari perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar valuta asing. Perubahan suku bunga pasar dapat berpengaruh secara signifikan pada nilai instrumen pasar, seperti obligasi. Lalu yang ketiga, risiko operasional adalah risiko timbulnya kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. Lalu ada risiko reputasi. Mencakup resiko, yaitu resiko kerusakan potensial bagi perusahaan yang diakibatkan oleh opini publik yang negatif. Pengukuran kerugian sebagai akibat risiko reputasi sulit dilakukan karena sifat dampaknya yang meluas dan berjangka panjang. Lalu ada risiko bisnis, adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif bank dan prospek bank untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Lalu yang terakhir ada risiko strategis, yaitu risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh manajemen senior bank. Saya Gevira Nurfatimah. Dampak risiko perbankan itu ada 5. Pertama, kerugian finansial langsung. Yang kedua, pemegang saham dan pegawai terdampak langsung. Yang ketiga, nasabah terkena dampak tidak langsung. Yang keempat, risiko operasional mengaruhi layanan nasabah. Yang kelima, risiko sistematik berdampak ke perekonomian. Pentingnya regulasi perbankan. Yang pertama, regulasi perbankan menjaga stabilitas keuangan dan mencegah kebangkrutan. Yang kedua, regulasi memastikan bank dengan modal yang cukup, mengelola risiko dengan hati-hati, dan melakukan transparan dalam pelaporan. Yang ketiga, perlindungan
kepada nasabah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank juga menjadi fokus utama. Dalam Basel II, fokus pada pengelolaan risiko seperti kredit, pasar, operasional, dan kecukupan modal agar bank tetap sehat dan stabil. Selanjutnya ada 3 pilar utama. Yang pertama, modal cukup sesuai resiko. Yang keduanya, manajemen resiko, misalnya kredit macet. Yang ketiganya, transparansi dan pelaporan. Diterapkan juga di Indonesia melalui Bank Indonesia dan OJK. Kenalkan, nama saya Imelda Leto. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Yang pertama, tentang tujuan pilar 1. Tujuan pilar 1 yaitu yang pertama, menjamin bank memiliki modal minimum yang cukup untuk menutup potensi kerugian. Yang kedua, modal berfungsi sebagai bantalan menghadapi resiko kredit, pasar, dan operasional. Yang ketiga, perhitungan kapital adequacy ratio atau CAR digunakan untuk mengukur kecepatan modal. Yang keempat, semakin tinggi resiko portofolio, semakin besar modal yang wajib disediakan bank. Kemudian berikutnya ada tujuan pilar 2. Tujuan pilar 2 yaitu yang pertama, fokus pada identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang kedua, meliputi risiko kredit, pasar, operasional, strategi, reputasi, dan likuiditas. Yang ketiga, bank wajib memiliki sistem manajemen risiko terpadu sesuai regulasi BI dan OJK. Yang keempat, termasuk kebijakan anti kredit macet, audit internal, dan kepatuhan. Kemudian berikutnya ada tujuan pilar 3. Tujuan pilar 3 yaitu yang pertama, mewajibkan bank transparan dalam menyajikan laporan keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, laporan harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses publik serta regulator. Yang ketiga, tujuan utamanya yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah manipulasi. Yang keempat, memberikan kesempatan pasar untuk menilai kesehatan bank atau market disiplin. Saya Muhammad Dani Ramadana dengan NIM 221011200085. Sekarang yang ke-14 yaitu regulasi bank di Indonesia. Yaitu ada 4. Nomor 1 Undang-Undang Perbankan 1998. Lalu yang nomor 2 Undang-Undang Bank Indonesia 1999 BI sebagai Bank Sentral Independen. Yang ketiga PBI Peraturan Bank Indonesia tentang audit dan kepatuhan, Know Your Customer, manajemen risiko, batas maksimum kredit, dan lain-lain. Yang keempat, Arsitektur Perbankan Indonesia atau API, menetapkan arah dan strategi industri perbankan. Lalu yang ke-15 ada Arsitektur Perbankan Indonesia API. Tujuan API itu ada 5. Memperkuat struktur perbankan nasional dan meningkatkan pengaturan dan pengawasan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas manajemen bank. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur. Yang kelima, melindungi nasabah. Perkenalkan, saya Dentingita Aulia. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis bank di Indonesia. Yang pertama ada bank umum. Bank umum merupakan bank yang menawarkan berbagai jasa keuangan, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran kredit, hingga transaksi pembayaran. Bank umum juga dapat melakukan transaksi devisa dan memiliki akses langsung ke sistem pembayaran nasional, sehingga perannya sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Lalu yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR ini memiliki skala usaha yang lebih kecil dibandingkan bank umum dan umumnya beroperasi pada wilayah tertentu. Fokus utama Bank BPR adalah melayani masyarakat lokal, khususnya usaha mikro dan kecil atau UMKM. BPR tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti yang dilakukan oleh bank umum, yaitu transfer antar bank, kartu debit kredit, pembayaran listrik, air, dan sebagainya, yang merupakan transaksi pembayaran sehari-hari.
Dan bank BPR ini kegiatannya lebih terbatas dibandingkan bank umum. Selain bank umum dan BPR, terdapat pula lembaga keuangan kecil non-bank seperti Badan Kredit Desa atau BKD dan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan atau LDKP. Lembaga-lembaga ini berperan dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat dan mendukung inklusi keuangan. Perkembangan sistem perbankan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat sejak tahun 1998 sebagai respon terhadap tantangan dan dinamika pasar keuangan domestik. Sebagai bagian dari penguatan sistem perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan API atau Arsitektur Perbankan Indonesia yang menjadi pedoman, arah, struktur, dan pengembangan industri perbankan nasional untuk jangka waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Kesimpulannya yaitu, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama dalam menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit, serta memfasilitasi transaksi pembayaran. Dalam menjalankan kegiatannya, perbankan menghadapi berbagai jenis risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko reputasi, risiko bisnis, dan risiko strategis. Risiko-risiko ini dapat mempengaruhi stabilitas bank, bahkan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, regulasi perbankan memiliki peran yang sangat penting. Regulasi yang meliputi Undang-Undang Perbankan, Peran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta API atau Arsitektur Perbankan Indonesia. Yang ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi nasabah, memastikan kecukupan modal sesuai standar Basel II, serta mendorong penerapan manajemen risiko yang baik dan transparan. Di Indonesia, jenis bank terdiri dari bank umum, BPR, dan lembaga keuangan kecil lainnya, yang masing-masing memiliki peran strategis sesuai dengan karakteristik dan lingkup usahanya. Dengan demikian, tujuan utama dari regulasi dan manajemen risiko perbankan adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, memastikan kesehatan bank, serta mencegah terjadinya krisis keuangan.